Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bertemu pada hari ini, Rabu 10 September 2025, dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galangnya Abembase. Pada pagi hari ini, sebelum kita akan memulai segenap tugas tanggung jawab pekerjaan kita, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri dan mengundang kuasa Roh Kudus, sehingga kita akan mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang baik, Bapa yang senantiasa setia, melindungi dan menyertai kehidupan kami. Pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, menaikkan ungkapan syukur kami untuk kasih setiap penyertaan dan perlindungan Tuhan. Di sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati udara, kekuatan, kesehatan, nafas, dan kesempatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, karena hanya di dalam firman-Mu Tuhan kami beroleh kekuatan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kehendak Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan bekerja, sehingga apa yang disampaikan sungguh kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap telinga yang mendengar diberikan hati yang mau taat untuk melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat. Yang pertama dari Nehemia 9 ayat yang ke-32. Ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya, janganlah Kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami. Dan ayat yang kedua terambil dari Mazmur 143 ayat yang ke-8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema kasih setia Tuhan yang tidak terbatas. Hidup orang percaya adalah hidup di dalam kasih setia Allah. Dalam segala kondisi, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup orang percaya. Baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit, kasih setianya tetap untuk selamanya. Meskipun banyak juga orang yang sering meragukan kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Ketika keadaan hidupnya baik, manusia mengaku bahwa Allah itu adalah Allah yang berlimpah kasih setianya. Namun ketika kondisi hidupnya sedang tidak baik, ia akan menyalahkan Allah yang seakan-akan tidak berbuat apa-apa dalam situasi sulit yang ia hadapi. Pemazmur menyaksikan bahwa Allah yang ia percaya adalah Allah sumber kasih setia. Kasih setia Allah adalah dasar satu-satunya bagi pemazmur untuk memperoleh perlindungan dan pertolongan Allah. Tidak ada yang dapat ia andalkan untuk menyelamatkan jiwanya dan yang dapat melepaskannya dari tangan musuh-musuhnya selain dari Allah saja.
Pemazmur juga mengaku jalan yang ditentukan Allah adalah jalan yang harus ditempuh agar ia beroleh keselamatan dalam hidupnya. Keselamatan dari Allah harus ditindaklanjuti dengan kesungguhan melakukan kehendak dan perintahnya. Keselamatan dari Allah diberikan bukan karena kesalehan pemazmur, melainkan hanya karena kasih setia dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi kehidupan sekarang ini, tetapkah kita menghidupi bahwa hidup kita hanya oleh karena kasih setia Tuhan? Tetapkah kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di saat terpuruk dan terberat sekalipun? Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang murah hati, Allah tempat pertolongan dan perlindungan kita. Kasih setianya tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kita. Untuk itu, apapun saat ini yang sedang kita gumulkan, sakit penyakit, beban ekonomi yang semakin sulit, perselisihan, atau banyak situasi sulit yang lain, Tuhan Allah tidak pernah pergi meninggalkan kita. Tak satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini, jika kita merasa ditinggalkan, gagal atau tidak berdaya, ingatlah ini. Kasih Allah tidak pernah kandas dan tidak pernah akan membiarkan kita untuk putus asa atau memudar atau padam. Dia selalu ada setia menanti kita karena Dia tidak sedang mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang mau berharap. Berserulah kepada Tuhan sehingga kasih setianya senantiasa melingkupi kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tidak tergoyahkan. Saat kami lemah, Engkau Allah yang tetap setia. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami mau mempercayakan seluruh kehidupan kami kepadamu. Karena ketika kami mempercayakan seluruh kehidupan kami, maka tangan Tuhan yang perkasa yang akan menolong, memampukan kami untuk keluar dari segala permasalahan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa kami yang di surga, hari ini kembali kami akan melaksanakan semua tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami mohon kasih setia Tuhan yang menaungi kehidupan kami. Sehingga hari ini kami mau merasakan kasih setia Tuhan. Kami mau merasakan janji-janji Tuhan dan berkat-berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi keluarga kami Tuhan. Baik itu suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Di dalam segala perjalanan, di dalam segala hal yang harus kami lakukan. Biarlah tangan Tuhan senantiasa menyertai dan melingkupi kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami yang hidup di dalam segala penderitaan. Mereka hidup dalam keputusasaan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk keluar dari permasalahan hidup mereka. Mereka hidup dalam kemiskinan, penderitaan. Ya Bapa yang di surga, nyatakanlah terang kasih-Mu dalam hidup mereka. Nyatakanlah belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau yang menggerakkan hati mereka untuk mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mau datang kepada Tuhan Yesus, membawa segala permasalahan hidup mereka, sehingga hidup mereka dipulihkan, hidup mereka dimenangkan. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kembali kami akan melaksanakan
semua tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Kami mohon kasih setia Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna menaungi kehidupan kami dan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya.